sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas tentang materi pokok 2 tentang pendahuluan konseling yang merupakan langkah awal dalam melakukan proses komunikasi dengan pasien. Proses komunikasi apoteker dengan pasien biasanya terkait dengan situasi menanggapi gejala yang dikeluhkan pasien dan memberikan konseling serta pesan-pesan edukasi. Dalam menanggapi gejala pasien, apoteker memerlukan penggalian riwayat pasien lebih dulu, termasuk status pengetahuan, literasi mereka. Dalam memberikan pesan-pesan edukasi, apoteker perlu memiliki prinsip non-judgmental dan tidak menggurui pasiennya. Setelah mengikuti materi pokok ini, sejawat apoteker mampu melakukan pendahuluan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan. Berikut ini adalah submateri pokok 2. A. Teknik komunikasi dengan pasien, membuka konseling. B. Identifikasi kesediaan waktu dan menjaga kerahasiaan pasien. C. Identifikasi tingkat pemahaman pasien di identifikasi obat suplemen alat kesehatan yang digunakan selain obat yang diresepkan serta risiko pengaruhnya terhadap terapi pasien. A. Identifikasi pola hidup untuk strategi terapi non-farmakologi yang mendukung efektivitas terapi. Untuk mempermudah saudara dalam belajar, setiap submateri akan disampaikan melalui video yang berisikan materi pendahuluan konseling. Setiap submateri juga telah disediakan kuis, agar saudara dapat mempertajam pemahaman. Yuk kita mulai belajar. Pendahuluan konseling adalah langkah awal dalam proses komunikasi apoteker dengan pasien. Komunikasi ini terkait dengan menanggapi gejala yang dikeluhkan pasien, serta memberikan konseling dan pesan edukasi. Untuk menanggapi gejala, apoteker harus menggali riwayat pasien, termasuk status literasi mereka. Saat memberikan edukasi, apoteker harus bersikap non-judgmental dan tidak menggurui pasien. Prinsip ini penting agar pasien merasa nyaman dan terbuka dalam proses konsultasi yang mendukung efektivitas terapi yang diberikan. Sejawat apoteker, pertama, kita akan membahas mengenai teknik komunikasi apoteker dengan pasien dalam konseling obat. Konseling bisa bersifat aktif, diinisiasi oleh apoteker untuk obat khusus atau terapi jangka panjang, atau pasif, dimulai oleh pasien yang membutuhkan informasi. Langkah-langkah penting meliputi memperkenalkan diri, memastikan identitas pasien, menanyakan kesediaan waktu, menilai penjelasan dokter sebelumnya, mendengarkan pasien dengan empati, menanyakan riwayat alergi, menjelaskan nama obat, indikasi, cara pemakaian, dosis, frekuensi, dan lama penggunaan, menyusun jadwal minum obat, memberitahu tindakan jika lupa minum obat, efek samping, interaksi obat, cara penyimpanan, memastikan pemahaman pasien dengan teachback, dan mendokumentasikan informasi penting. Metode Elicit Profit Elicit digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan pasien. Sementara teachback dan show me membantu memastikan pemahaman dan kepatuhan pasien. Sekarang sejawat apoteker sudah belajar submateri pokok 1 tentang teknik komunikasi apoteker dengan pasien dalam konseling obat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 2 tentang identifikasi kesediaan waktu dan menjaga kerahasiaan pasien. Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas submateri pokok 2 tentang identifikasi kesediaan waktu dan menjaga kerahasiaan pasien. Submateri pokok 2 ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 1 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, pentingnya identifikasi kesediaan waktu dan menjaga kerahasiaan pasien dalam pelayanan pengobatan. Pelayanan kesehatan harus melibatkan pasien secara aktif, memastikan mereka memahami dan menyetujui rencana pengobatan. Pasien harus jujur memberikan informasi lengkap tentang kesehatannya serta mematuhi petunjuk apoteker. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, setiap orang berhak hidup sehat, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, akses layanan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pasien berhak menolak atau menerima tindakan medis setelah memahami informasinya dan memiliki hak atas kerahasiaan kondisi kesehatannya. Apoteker wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, menjaga kerahasiaan, dan mendokumentasikan tindakan. Dalam keadaan darurat, apoteker harus memberikan pertolongan tanpa meminta uang muka. Sekarang sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 2 tentang pentingnya identifikasi kesediaan waktu dan menjaga kerahasiaan pasien.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 3 tentang identifikasi tingkat pemahaman pasien. Semangat! Halo sejawat apoteker. Kali ini kita akan membahas submateri pokok 3, penetapan rekomendasi tindak lanjut. Submateri pokok 3 ini merupakan identifikasi tingkat pemahaman pasien, kelanjutan dari submateri pokok 2 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, penggalian riwayat pasien yang dilakukan setelah apoteker menyampaikan salam pembuka bertujuan untuk mendorong pasien mengungkapkan kondisinya secara komprehensif untuk menggali riwayat penyakit dan pengobatan. Metode seperti PKRST, OPKRST-UV, ScholarMac, dan BIT dapat digunakan. PKRST cocok untuk keluhan nyeri dengan pertanyaan mengenai faktor yang memperburuk atau meringankan kualitas, area, keparahan, dan waktu keluhan. OPKRST-UV menambahkan unsur onset, understanding, dan value. ScholarMac menilai gejala secara menyeluruh. Sementara BIT mengatasi masalah fisik dan emosional dengan pertanyaan tentang latar belakang, pengaruh, masalah yang meresahkan, penanganan, dan empati, penting untuk memahami perspektif pasien. Sekarang, sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 3 tentang identifikasi tingkat pemahaman pasien. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 4 tentang identifikasi obat suplemen alat kesehatan yang digunakan selain obat yang diresepkan serta risiko pengaruhnya terhadap terapi pasien. Semangat! Halo sejawat apoteker, kali ini kita akan membahas submateri pokok 4, identifikasi obat suplemen alat kesehatan yang digunakan selain obat yang diresepkan serta risiko pengaruhnya terhadap terapi pasien. Submateri pokok 4 ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 3 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, saat mulai merawat pasien baru, tenaga kesehatan harus mengidentifikasi obat, suplemen, dan alat kesehatan yang digunakan selain obat yang diresepkan. Ini penting untuk memahami risiko pengaruhnya terhadap terapi pasien. Diperlukan kewaspadaan universal karena semua pasien berisiko memiliki literasi kesehatan rendah. Literasi kesehatan, menurut Institute of Medicine, adalah kemampuan individu untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar. Faktor risiko rendahnya literasi kesehatan meliputi usia di atas 65 tahun, pendidikan rendah, dan pendapatan rendah. Untuk menilai literasi kesehatan, alat seperti Realm, SILS, dan TOEFL digunakan untuk menyesuaikan edukasi kesehatan dengan kebutuhan pasien. Sekarang, sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 4 tentang identifikasi obat suplemen alat kesehatan yang digunakan selain obat yang diresepkan serta risiko pengaruhnya terhadap terapi pasien. Untuk selanjutnya, kita akan membahas submateri pokok 5 tentang identifikasi pola hidup untuk strategi terapi non-farmakologi yang mendukung efektivitas terapi. Semangat! Halo sejawat apoteker! Kali ini, kita akan membahas submateri pokok 5 identifikasi pola hidup untuk strategi terapi non-farmakologi yang mendukung efektivitas terapi. Submateri pokok 5 ini merupakan kelanjutan dari submateri pokok 4 yang sudah dipelajari. Yuk kita simak. Sejawat apoteker, penting untuk mengidentifikasi pola hidup pasien guna strategi terapi non-farmakologi yang mendukung efektivitas terapi. Pada penyakit kompleks seperti diabetes, asma, dan hipertensi, pasien sering membutuhkan edukasi khusus meskipun memiliki literasi kesehatan baik. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang penyakit, pengobatan, serta perubahan gaya hidup yang diperlukan. Pertanyaan terbuka seperti, ceritakan apa yang Anda ketahui sejauh ini, atau apa yang masih perlu Anda ketahui, membantu mengidentifikasi kebutuhan edukasi pasien. Edukasi meliputi informasi tentang penyakit, obat-obatan, serta terapi non-obat seperti pola makan sehat dan aktivitas fisik yang dapat mencakup program rehabilitasi khusus. Sejawat apoteker, kita telah mencapai akhir pembelajaran submateri ini. Sejawat apoteker sudah mempelajari submateri pokok 5 tentang identifikasi pola hidup untuk strategi terapi non-farmakologi yang mendukung efektivitas terapi. Untuk mengukur pengetahuan sejawat apoteker terkait materi pokok 2, silakan sejawat apoteker mengisi kuis yang sudah tersedia. Jika nilai sudah mencapai 80,
Sejawat apoteker dapat mengakhiri sesi pembelajaran e-learning untuk materi pokok ini. Terima kasih kepada seluruh sejawat apoteker yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi pembelajaran e-learning materi pokok ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat!